Selamat pagi Pak Sugeng dan teman-teman, saya Nadia, saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya mengenai kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya saya berdoa agar kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia kita sekarang. Oke, langsung saja kita ke tujuan topik. Apa sih tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi? Nah, tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang lebih tinggi. Nah, tujuan lain dari pertumbuhan ekonomi diantaranya meningkatkan pendapatan per kapita negara. Nah, pada beberapa data, pendapatan per kapita ini menjadi indikator penentu sukses tidaknya suatu negara. Dan yang kedua, ada meningkatkan investasi negara. Nah, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tentunya akan membuat ekonomi suatu negara itu lebih maju. Salah satu fungsinya adalah untuk menarik investor agar lebih banyak berinvestasi dan tidak ragu lagi untuk berinvestasi di Indonesia. Tentu output yang diharapkan adalah menambah pendapatan dan keuangan negara. Yang ketiga adalah mengurangi angka kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah isu penting yang harus kita atasi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Next, seberapa besar sih pentingnya topik ini dibahas? Sangat penting sekali teman-teman karena topik ini menyangkut kemakmuran dan perkembangan suatu negara. Dengan tumbuhnya ekonomi, maka masyarakat tersebut tentunya akan lebih maju dan negara tersebut otomatis akan lebih maju. Biasanya ditandai oleh tingginya pendapatan nasional suatu negara, rendahnya tingkat kriminalitas, tingginya angka pendidikan warga negaranya, dan rendahnya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Dan jumlah pertumbuhan ekonomi di suatu negara harus merata. Mengapa? Karena dengan meratanya pertumbuhan ekonomi, maka negara tersebut akan semakin maju dan makmur. Oke, latar belakangnya yaitu pertumbuhan ekonomi adalah proses yang lebih baik dari jangka waktu yang sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sendiri biasanya menjadi patokan sejauh mana negara tersebut berkembang dan seberapa sejahtera penduduknya. Pertumbuhan ekonomi harus mampu mengarahkan standar hidup yang lebih tinggi dan infrastruktur yang lebih baik di suatu negara. Membangun perekonomian juga berlaku untuk daerah-daerah kecil maupun nasional. Sumber daya yang dimiliki oleh negara dapat dioptimalkan untuk membantu perkembangan ekonomi daerah-daerah kecil juga. Next, alasan kelompok kami memilih topik ini karena kami ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan menurut kami, mempelajari pertumbuhan ekonomi ini sangat penting untuk mengetahui taraf hidup sumber daya manusia dan prinsip kebutuhan pokok sosial masyarakat. Next, tujuan pemilihan topik. Tujuannya yaitu kita ingin mengetahui perkembangan dan kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan yang kedua, mencari tahu dan belajar dalam memahami opini-opini serta teori terkait pertumbuhan ekonomi. Next, yaitu definisi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Dan konsep pertumbuhan ekonomi yaitu Denison pernah menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan PDB real atau PDB per kapita. Peningkatan dipengaruhi oleh faktor langsung seperti SDA, SDM, dan kemajuan teknologi. Next, berikut adalah aspek-aspek pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada aspek sektor real. Nah, aspek ini ditujukan dengan indikator pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto, yaitu PDB. Yang kedua ada aspek fiskal. Aspek ini termasuk dalam APBN, yaitu yang meliputi penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan. Yang ketiga ada aspek moneter. Aspek ini mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Yang keempat ada aspek neraca pembayaran, dan aspek ini mencatat atau meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Next, hal penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yang pertama ada sumber daya alam.
Nah, sumber daya alam ini seperti kesuburan, penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan. Yang ketiga ada aspek moneter. Aspek ini mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Yang keempat ada aspek neraca pembayaran, dan aspek ini mencatat atau meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Next, hal penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya yang pertama ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini seperti kesuburan tanah, letak, kekayaan alam suatu negara, biasanya ini menjadi faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi negara. Nah, sumber daya alam sendiri mempunyai manfaat yang bisa membantu kegiatan negara seperti penyediaan bahan baku produksi. Yang kedua ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia termasuk faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak hanya sekedar jumlah SDM yang dibutuhkan, tetapi kepada efisiensi kerja mereka. Kualitas SDM suatu negara dapat membantu meningkatkan pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga ada sumber modal, yaitu sumber daya modal berarti persediaan yang dibutuhkan untuk mereproduksi suatu yang diperlukan dalam pemasaran negara. Next ada IPTEK, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi suatu negara bisa menjadi modal kemampuan dasar untuk menghasilkan barang, jasa, ataupun mengolah sumber daya yang ada. Dan next ada infrastruktur. Infrastruktur dalam negara mampu mendorong aktivitas seluruh masyarakat agar lebih efisien dan efektif. Dengan infrastruktur yang baik, mampu menciptakan kemudahan untuk melakukan aktivitas apapun. Next yaitu ada politik. Politik suatu negara menjadi faktor yang mungkin sangat berpengaruh dalam pengembangan ekonomi negara. Keadaan politik yang buruk dapat menyebabkan keadaan ekonomi yang lebih rentan dan berbahaya. Next yaitu sosial budaya. Nah, teman-teman, sosial budaya dalam masyarakat ini pasti mempunyai nilai-nilai yang berbeda. Konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi faktor yang mungkin memperhambat perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir ada sistem pemerintah. Sistem pemerintah suatu negara yang sudah ditetapkan bisa mempengaruhi pergerakan ekonomi, yang dimana ekonomi yang seharusnya menyesuaikan sistem pemerintah dan sistem pemerintahan yang baik, maka pembangunan ekonomi pun akan berjalan lancar. Next yaitu 3 strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang pertama, pemerintah akan meningkatkan ekspor. Pemerintah akan meningkatkan ekspor melalui pengembangan hortikultural yang berorientasi pada ekspor dan mempercepat perundingan internasional untuk penguatan neraca perdagangan. Yang kedua, pemerintah akan meningkatkan konsumsi. Pemerintah akan meningkatkan konsumsi masyarakat melalui kebijakan kredit usaha rakyat, penerapan kartu prakerja, dan kemudahan sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil untuk penguatan permintaan domestik. Dan yang ketiga ada pemerintah akan meningkatkan transformasi struktural. Pemerintah akan meningkatkan transformasi struktural melalui revitalisasi industri, pengolahan, transformasi sektor jasa, transformasi pertanian, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, dan hilirisasi pertambangan. Dan berikut adalah daftar pustaka. Kesimpulannya yaitu pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika faktor-faktor yang berpengaruh lebih meningkat dari sebelumnya. Menurut KRRI 26 Desember 2019, pemerintah Indonesia merancang 3 strategi untuk pertumbuhan ekonomi ke depannya, yaitu penguatan neraca perdagangan, penguatan permintaan domestik, dan transformasi struktural. Pemerintah berharap dengan adanya pertumbuhan dan perubahan dalam beberapa peraturan pemerintah, pertumbuhan ekonomi dapat bertumbuh dengan baik dengan strategi yang sudah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan.
Terima kasih.